Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil tugas koneksi antar materi modul 1.1. Perkenalkan, nama saya Ajat Sudrajat, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 2 Ciangir, Kabupaten Kuningan. Kegiatan ini dimulai dengan melakukan sebuah refleksi diri. Sejauh mana saya mengenal dan memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara atau PhD. Harus diakui bahwa kata-kata seperti budi pekerti, ing arso sung tulodo, ing madya mangungkarso, tuturi handayani sudah sering kita dengar dan menjadi jiwa dari pendidikan nasional. Oleh sebab itu, pada tahap awal ini, saya berdialog dengan diri sendiri untuk menemukan pemikiran mendasar Ki Hajar Dewantara dan relevansinya dengan peran sebagai pendidik. Berikut beberapa jawaban dari pertanyaan refleksi tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran PhD, saya memandang siswa itu harus mengikuti apa yang diinginkan oleh gurunya. Contohnya, yang pertama, kegiatan belajar selalu terpusat di dalam kelas. Yang kedua, siswa wajib menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, guru kebanyakan menggunakan metode ceramah. Yang keempat, guru jarang membuka diskusi dengan siswa. Yang kelima, terlalu serius memberi materi sehingga siswa menjadi tidak nyaman. Yang keenam, guru tidak memiliki sumber belajar selain buku paket. Dan yang terakhir, kurang memperhatikan kemampuan dan latar belakang siswa. 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul ini, saya baru memahami filosofi pendidikan Ki Hajar, di mana menurut beliau bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Semua anak memiliki keunikannya masing-masing. Proses pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid akan menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna. Saya menyadari zaman sudah berubah. Murid kita sekarang adalah generasi Z yang hidup di tengah-tengah kecanggihan teknologi. Saya menyadari saya bukan satu-satunya sumber belajar bagi mereka. Banyak sumber belajar lain yang bisa dimanfaatkan sesuai dengan minat dan bakat murid. Namun saya berupaya untuk selalu menuntun mereka sebagai fasilitator dan menempatkan murid menjadi subjek dalam pembelajaran untuk mencari dan membangun pemahamannya sendiri. Saya mulai merencanakan pembelajaran sesuai kebutuhan murid dan membantu murid menjadi manusia yang merdeka. Murid sebagai individu yang unik, berbeda dengan yang lain, yang berhak mendapat tuntunan yang tepat sehingga murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar? Yang dapat diterapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar adalah dengan menyadari bahwa masing-masing murid adalah individu yang unik dan istimewa. Mereka memiliki potensi, bakat, minat, dan karakter yang berbeda. Untuk itu, saya harus mampu mengenali keunikan tersebut
sebelum melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Dengan memahami makna pada slogan Ki Hade, yaitu Ingarso Sung Tulodo, guru harus memberi contoh yang baik. Ing Madyo Mangunkarso, guru harus memberikan semangat pada murid. Tuturi Handayani, guru harus memberikan dorongan atau menjadikan murid mandiri. Sebagai guru, saya berupaya untuk menjadi penuntun bagi mereka untuk mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Pembelajaran yang saya lakukan di kelas harus berpihak pada murid dengan menempatkan mereka sebagai subjeknya, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan melalui pemilihan media pembelajaran yang bervariasi, serta selalu menanamkan nilai-nilai budi pekerti pada setiap kegiatan pembelajaran, sehingga nantinya mereka tidak hanya cakap secara intelektual, tetapi juga cakap secara sosial emosional. Kesimpulan dari beberapa ulasan dan jawaban yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa sebagai Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara menawarkan konsep pendidikan yang mengutamakan kasih sayang, membawa anak untuk lebih memahami dunianya, karena setiap anak adalah individu yang unik dan tidak akan sama antara satu dengan yang lain. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.